teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengelolaan tim yang benar. Yuk simak video ini sampai selesai agar kalian bisa paham apa yang kami sampaikan. Pengelolaan tim adalah proses yang melibatkan koordinasi, pengawasan, dan pengembangan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencangkup berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan bahwa tim bekerja secara efektif dan efisien, memaksimalkan produktivitas dan kepuasan kerja. Materi ini mencangkup 7 aspek yang penting untuk memastikan bahwa tim dapat bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan dan peran mereka. Hal ini mencangkup penggunaan berbagai sarana komunikasi seperti pertemuan tatap muka, email, dan aplikasi pesan instan. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang manajer proyek memperhatikan bahwa beberapa anggota timnya tidak memahami instruksi tugas yang diberikan melalui email. Setelah beralih ke pertemuan tatap muka dan menggunakan diagram visual, tingkat pemahaman dan kinerja tim meningkat secara signifikan. Yang kedua yaitu pembagian tugas dan delegasi, yaitu menetapkan tugas dan tanggung jawab berdasarkan keterampilan dan kemampuan masing-masing anggota tim. Pendelegasian yang efektif berarti anggota tim diberdayakan dan dipercaya untuk menyelesaikan tugas mereka. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang manajer operasional di sebuah perusahaan logistik menghadapi penurunan produktivitas. Setelah menilai ulang keterampilan tim, dia menugaskan kembali beberapa karyawan ke posisi yang lebih sesuai dengan keahlian mereka, yang mengakibatkan peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Memotivasi dan pengembangan tim. Memotivasi anggota tim melalui pengakuan, penghargaan, dan insentif. Selain itu, menawarkan peluang pengembangan profesional seperti pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan karir anggota tim. Contoh, sebuah perusahaan teknologi mengamati penurunan semangat kerja di kalangan tim pengembangan perangkat lunak dengan mengadakan sesi pelatihan lanjut dan memberikan penghargaan untuk pencapaian tertentu, memotivasi, dan kinerja tim. 4. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Identifikasi dan penyelesaian masalah dalam tim dengan cepat dan efisien, buat keputusan berdasarkan informasi, analisis, dan masukan dari anggota tim. Contoh, tim pemasaran menghadapi penurunan drastis dalam penjualan produk baru. Setelah sesi brainstorming dan analisis data penjualan, mereka memutuskan untuk mengubah strategi pemasaran yang terbukti berhasil meningkatkan penjualan kembali. 5. Kepemimpinan dan pengaruh. Pemimpin dapat memberikan contoh yang baik dalam etos kerja dan profesionalisme, mempengaruhi dalam memimpin anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang positif dan konstruktif, dengan menunjukkan komitmen dan dedikasinya, serta melibatkan tim dalam proses perubahan dan berhasil mendapatkan dukungan dan penerapan perubahan berjalan lancar. Contoh, seorang pemimpin di sektor keuangan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perubahan prosedur kerja. Dengan menunjukkan komitmen dan dedikasinya serta melibatkan tim dalam proses perubahan, dia berhasil mendapatkan dukungan dan penerapan perubahan berjalan dengan lancar. 6. Pengelolaan konflik. Menangani konflik dan perselisihan antar tim dengan pendekatan konstruktif dan mediasi yang efektif untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Contoh kasus, 2 anggota tim memiliki perbedaan pendapat yang mengarah pada konflik berkepanjangan. Manajer tim mengadakan sesi mediasi di mana kedua pihak dapat mengungkapkan pandangan mereka dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
7. Membangun kebersamaan dan kerja sama tim. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan team building guna mempererat hubungan dan kerjasama antar anggota. Contohnya, untuk memperbaiki dinamika tim yang terfragmentasi, manajer tim mengorganisir kegiatan outbound. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antar anggota tim, tetapi juga memperbaiki komunikasi dan rasa kebersamaan. Dengan memahami dan menerapkan materi-materi ini, kita mengetahui bahwa manajer dan pemimpin tim dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, serta mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Tujuan dari membangun kebersamaan dan kerjasama tim adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, di mana setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Kerjasama tim adalah kekuatan yang tak ternilai. Mari terus jaga kekompakan dan semangat tim kita untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.